Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 10 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi banyak orang agar menyembah Engkau ya Bapa pada hari Sabat, hari Sabtu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih. Judul renungan pagi kita tanggal 10 Juni tahun 2026 berjudul Bagaimana Patung Binatang Berkembang. Ayat inti diambil dari Wahyu 13 ayat 12. Bunyinya demikian. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Agar Amerika Serikat dapat membentuk patung binatang, kuasa agama harus menguasai pemerintahan sipil, sehingga otoritas negara digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Patung binatang melambangkan bentuk kemurtatan Protestan yang akan berkembang ketika gereja-gereja Protestan mencari bantuan pemerintah sipil untuk menegakkan ajaran mereka. Ketika pemeliharaan hari Minggu akan dipaksakan oleh hukum dan dunia telah diberi terang tentang kewajiban Sabat sejati, maka siapapun yang melanggar perintah Allah demi menuruti ketetapan yang tidak memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada Roma, sesungguhnya sedang menghormati kepausan lebih daripada Allah. Ia memberi penghormatan kepada Roma dan kuasa yang menegakkan lembaga yang ditetapkan Roma. Ia menyembah binatang dan patungnya. Ketika manusia menolak lembaga yang Allah tetapkan sebagai tanda otoritasnya dan menghormati sebagai gantinya apa yang dipilih Roma sebagai tanda supremasinya, mereka menerima tanda kesetiaan kepada Roma, tanda binatang. Namun, hal itu tidak akan terjadi sampai persoalan ini dinyatakan dengan jelas di hadapan umat, dan mereka dipaksa memilih antara hukum Allah dan hukum manusia. Mereka yang tetap dalam pelanggaran setelah itu akan menerima tanda binatang. Dalam pertentangan ini, seluruh dunia Kristen akan terbagi menjadi dua golongan besar. Mereka yang memelihara hukum Allah dan iman Yesus, dan mereka yang menyembah binatang serta patungnya dan menerima tandanya. Meskipun gereja dan negara bersatu memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka maupun hamba, Wahyu 13 ayat 16, untuk menerima tanda binatang, umat Allah tidak akan menerimanya. Yohanes di Patmos melihat mereka yang mengalahkan binatang itu dan patungnya, tandanya dan bilangan namanya, berdiri di tepi lautan kaca dengan kecapi Allah, menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Dikutip dari Wahyu 15 ayat 2-3. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Mazmur 96 ayat 5 yang berbunyi, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit.
Dalam bahasa Indonesia, Allah bangsa lain disebut hampa. Tetapi dalam versi King James disebut idols atau berhala. Itu sebabnya dalam terjemahan lama dikatakan segala dewa orang kafir itu berhala jua adanya. Artinya, Tuhan yang menjadikan langit adalah Allah yang benar. Nah, kata Tuhan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani Yehova. Dan kita sudah dapati dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Maka dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Allah Bapa lah Allah yang benar, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Itu sebabnya Allah Bapa berkata dalam Yesaya 40 ayat 25, kita ambil dari versi Indonesian Modern Bible yang berkata, "Dan kepada siapakah engkau akan membandingkan aku atau menyamakan aku, firman yang maha kudus?" Oleh karenanya Allah Bapa tekankan dalam Yesaya 45 ayat 18, "Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Tuhan dalam huruf besar adalah Yehova, yaitu Allah Bapa, dialah Allah dan tidak ada yang lain. Itulah sebabnya Yesus, anak Allah, berkata bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Inilah yang Alkitab nyatakan. Dalam ayat ini ada pernyataan tentang penciptaan. Tuhanlah yang menciptakan langit dan yang membentuk bumi dan menjadikannya untuk didiami. Dan ini berhubungan dengan hari Sabat, hukum keempat. Sebab Alkitab berkata dalam Keluaran 20 ayat 8-11, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Tuhan dalam huruf besar adalah Yehova, dan dia telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi, hari Sabat kita berbakti untuk menyembah pencipta alam semesta, yaitu Tuhan dalam huruf besar, yang adalah Yehova, yaitu Allah Bapa. Sekarang, perhatikan yang berikut ini. Jika kita masuk ke website Vatikan.va dan masuk ke Katekismus Gereja Katolik, dalam paragraf 4 tentang pencipta dari bagian pertama, alinea nomor 292, kalimat nomor 133 dikatakan bahwa penciptaan adalah karya bersama Trinitas Maha Kudus. Jadi, bagi doktrin Trinitas, pencipta adalah Trinitas. Dan ingat pekabaran sebelumnya bahwa hari Minggu adalah untuk menyembah Trinitas Maha Kudus. Karenanya untuk membantu berikut tabelnya. Kita lihat, hari Sabtu yaitu hari ketujuh dalam seminggu adalah hari Sabat. Dan pada hari Sabat kita menyembah Allah Bapa sebab dialah pencipta alam semesta. Namun, hari Minggu dikuduskan untuk menyembah Allah Trinitas, sebab yang menciptakan alam semesta menurut doktrin Trinitas adalah Allah Trinitas Maha Kudus. Bagaimana dengan gereja Advent yang sekarang ini? Gereja Advent yang sekarang ini sudah menyembah Allah Trinitas yang sama dengan gereja Katolik. Sebab gereja Advent yang sekarang ini percaya bahwa pencipta adalah Trinitas. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. Gereja Advent yang sekarang ini dengan gereja Katolik sudah sama. Allahnya sama dan penciptanya sama. Tinggal harinya yang berbeda. Inilah pertentangan besar yang ada di dunia ini yang disebabkan oleh setan. Dia ganti Sabat hari ketujuh menjadi Sabat hari pertama. Dia ganti Allah Bapa dengan Allah Trinitas. Dan untuk memastikan seluruh dunia tunduk kepada setan, dia paksakan dengan bantuan kekuatan sipil. Gereja dan negara bersatu. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 169 paragraf 2. Agar Amerika Serikat dapat membentuk patung binatang, kuasa agama harus menguasai pemerintahan sipil
sehingga otoritas negara digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Inilah caranya agar patung binatang, yaitu undang-undang hari Minggu, dapat ditegakkan. Dan siapa saja yang menolak patung binatang akan dihukum, sebab gereja dan negara sudah menikah. Gereja menggunakan negara untuk menghukum mereka yang menentang gereja, khususnya yang menolak patung binatang. Namun mereka yang menolak patung binatang meski terkesan kalah di dunia ini, tetapi merekalah yang akan berdiri di tepi lautan kaca menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Maranatha halaman 169 paragraf 5 berkata, meskipun gereja dan negara bersatu memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka maupun hamba, Wahyu 13 ayat 16, untuk menerima tanda binatang, umat Allah tidak akan menerimanya. Yohanes di Patmos melihat mereka yang mengalahkan binatang itu dan patungnya, tandanya dan bilangan namanya, berdiri di tepi lautan kaca dengan kecapi Allah, menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Fakta kebenaran sudah dinyatakan. Pilihan ada pada saudara. Sembah Allah Bapa atau sembah Trinitas? Dan perhatikan, karena Allah Bapa menciptakan melalui anaknya, maka di Desire of Ages halaman 769 paragraf 2 berkata, pada mula pertama Bapa dan anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan mereka menciptakan. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada Trinitas pada hari Sabat. Tidak ada Trinitas pada penciptaan. Yang menciptakan adalah Bapa melalui anaknya. Itu sebabnya hanya Bapa dan anak yang beristirahat pada hari Sabat. Hanya Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar, dan anaknya yang Bapa peranakkan, yaitu Yesus Kristus. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan Sabat yang benar dan Allah yang benar. Jadi, meski patung binatang tidak lama lagi akan didirikan, tetaplah sebagai umat-umat yang memelihara hukum Allah dan iman Yesus. Jangan takut. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk mengerti bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu, dan kami menyembah Allah Bapa pada hari Sabat, sebab Dialah pencipta alam semesta dan Bapa menciptakan melalui anaknya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus maka kami dapat setia memelihara hukum-Mu dan iman Yesus, hingga pada akhirnya meskipun kami akan mengalami penindasan sebab kami menolak patung binatang, dan biarlah hingga pada akhirnya kami boleh berdiri di tepi laut kaca, bernyanyi bersama umat-umat yang setia, nyanyian Musa dan anak domba. Terima kasih ya Tuhan atas amaran ini, dan biarlah menjadi pertobatan bagi banyak orang, khususnya dalam gereja Advent yang sekarang ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.